Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas mengenai sebutan untuk Allah yang duduk di sorga dan disembah. Amin. Eksistensi atau keberadaan Allah itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi selalu ada Allah yang duduk di tahta sorga dan ada firman. Firman yaitu Allah yang berkarya yang disebut Tuhan. Jadi ada Tuhan, ada Allah, ya. Sebutan untuk firman itu ya. Firman ya yang adalah Tuhan ya, yang disebut Tuhan itu satu roh dengan Allah dan mempunyai nama yang sama, satu nama, yaitu Yesus. Ya. Jadi Allah yang duduk di tata sorga adalah Dia terus ada sejak segala abad sampai sekarang sampai selama-lamanya. Sedangkan Tuhan yaitu Allah yang berkarya ya, pernah 5 kali Dia berkarya ya dalam kondisi rentang waktu berbeda. Ya. Sekali lagi saya ulang ya. Tuhan yang adalah Allah yang berkarya dalam hal ini adalah firman, pernah disebut sebagai firman, sebagai Yahweh, sebagai Yesus fisik manusia, sebagai Yesus tubuh kemuliaan, sebagai anak domba. Jadi 5 kali ya, berkarya ya. 5 kali dalam hal, 4 dalam kondisi roh, dan 1 dalam kondisi fisik manusia. Ya, itu dulu ya yang harus diperhatikan. Tadi memakai sebutan apa? Yang pertama firman. Setelah itu Yahweh. Lalu Yesus waktu Dia menjadi manusia. Juga Yesus waktu Dia bangkit ya, memakai tubuh kemuliaan. Lalu memakai sebutan anak domba. Dengan durasi ya, waktu firman itu ya, itu miliaran tahun. Ya, itu yang sering disebut masa kekekalan. Lalu sebagai Yahweh itu kurang lebih 6.000 tahun durasinya ya. Lalu sebagai Yesus fisik, ya umur Yesus itu kurang lebih 33 tahun durasinya ya. Lalu sebagai tubuh kemuliaan itu 32 tahun. Ya, waktu Dia bangkit dan Dia kembali ke surga sampai Dia memberikan perintah kepada Yohanes muridnya untuk menulis kitab Wahyu, itu kurang lebih 32 tahun. Lalu sebagai anak domba ya kurang lebih 5.935 tahun ya. Allah dan Tuhan itu sejak semula
eksistensinya adalah tadi satu roh dan satu nama, yaitu Yesus. Nah, sekarang mari kita bahas lebih detail ya mengenai panggilan untuk Dia yang duduk di tahta surga. Kalau firman yang adalah Allah yang berkarya itu sudah jelas ya. Nah, sekarang yang duduk di tahta surga itu ya. Satu, waktu surga zaman purbakala ya, yaitu zaman eksistensi Allah selama berabad-abad lamanya didiamkan. Kan didiamkan tuh ya. Bermiliar-miliar tahun. Roma 16 ayat 25. Yang duduk di tata sorga itu disebut Allah. Sedangkan yang berkarya disebut firman. Ya, baik Allah maupun firman adalah satu roh, satu nama, yaitu Yesus. Saya ulangi lagi ya. Yohanes 1 ayat 3. Ternyata firman itu berkarya. Baca Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, jadi Allah yang berkarya itu adalah firman yang disebut Tuhan itu di zaman purbakala. Ya. Jadi bukannya Bapa, bukannya Allah Tritunggal yang mencipta, melainkan firman. Ya, jadi terpatahkan ya. Itu keluar-keluar di luar tuh yang bilang Bapa mencipta, Bapa mencipta. Ini Yohanes 1 ayat 3 menyatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, bukan oleh Bapa. Ya, tepuk jidat tuh. Saya tepukin deh. Tuh ya. Para romo dan para pendeta Tritunggal di luar sana tuh. Suruh mereka cari itu ayat yang menyatakan Bapa itu pencipta. Lalu itu zaman purbakala, zaman kekekalan. Yang kedua, waktu sorga, zaman penciptaan bumi bulat. Kan firman itu mencipta hikmat. Firman itu mencipta yang kelihatan, ya, bumi beserta dengan kelengkapannya. Lalu yang tidak kelihatan, sorga dengan malaikat, serafim, kerubim, dan segala kelengkapannya, segala isinya, ya kan? Nah, lalu pada saat memakai nama Tuhan atau Yahweh, ya, Dia melanjutkan penciptaan itu dari bumi yang belum beraturan menjadi bumi bulat. Ya, Keluaran 6 ayat 3. Allah yang duduk di tata sorga ya, disebut Allah yang maha kuasa. Ya, yang duduk di tata sorga disebut Allah yang maha kuasa. Sedangkan Tuhan yang berkarya, firman tadi, itu memakai sebutan Yahweh. Terdapat dalam Keluaran 3 ayat 15. Nah, sorga yang ini berlangsung 6.000 tahun. Jadi Yahweh itu, Allah itu memakai sebutan Yahweh ini ya. Tuhan memakai sebutan Yahweh itu berlangsung selama 6.000 tahun. Ya. Jadi Allah yang duduk di tata sorga itu disebut Allah yang maha kuasa. Yang kedua ya. Yang ketiga, saat sorga ya, saat Yesus ada di bumi, ini titik yang paling krusial yang membuat gagal paham banyak romo dan para pendeta di luar sana. Ketika Yesus masih bayi, yang duduk di tahta sorga disebut Allah yang maha kuasa.
Lukas 1 ayat 49. Maria tidak lagi menyembah Yahweh, tetapi sudah berubah menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan yang berkarya, Allah yang berkarya, ya, yang tadi memakai nama Firman, sebutannya Firman, lalu memakai nama Yahweh, ya, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan Tuhan, Tuhan huruf besar semua, itu, ya, itu dia berkarya, ya, menjadi manusia, menjadi fisik, ya, disebut Yesus. Itu namanya, nama Yesus. Ya. Ketika Yesus fisik sudah dewasa, ya, dan melayani, maka yang duduk di tata sorga oleh Yesus sendiri, ya, tetap dipanggil Allah yang Maha Kuasa. Terdapat dalam Matius 26 ayat 64. Sedangkan Tuhan yang berkarya adalah Yesus sendiri yang sedang jadi manusia itu Tuhan, disebut anak manusia. Jadi ada Allah, ada Tuhan, ya. Yang keempat, sorga, ya, Yesus roh, tubuh kemuliaan. Tadi kan Yesus fisik. Sekarang Yesus roh, tubuh kemuliaan. Yesus sudah naik ke sorga, dia bangkit naik ke sorga, tetapi masih berkarya menurunkan kitab Wahyu. Maka Yesus berkata, Aku Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya, Wahyu 1 ayat 8. Yang duduk di tata sorga tetap Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan yang berkarya adalah Tuhan, yaitu Yesus, tubuh kemuliaan. Nah, itu Yesus tubuh kemuliaan itu Tuhan. Ya. Yang kelima, sorga sekarang, ya, sorga yang ada di langit, sejak Yesus duduk di tata sorga, sejak Yesus menyatakan diri sebagai yang Maha Kuasa, maka sampai sekarang ini ada satu tahta di sorga, dan panggilan untuk yang duduk di tahta itu adalah tetap Allah yang Maha Kuasa. Jadi yang duduk di tahta sorga itu panggilannya tetap Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan pemerintahan dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, yaitu anak domba. Jadi pemerintahan itu dipegang oleh anak domba, Yesus Kristus itu. Wahyu 11 ayat 15. Anak domba itu berkarya sejak sekitar tahun 65 sebelum bait Allah kedua rubuh. Jadi saat ini yang duduk di sorga disebut Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan yang memerintah atau berkarya, Allah yang berkarya, disebut Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Ya. Bahasa Inggrisnya His Christ, anak domba atau Kristus Yesus itu. Ayat ini menyatakan bahwa menjalankan pemerintahan termasuk kategori Allah berkarya. Ya. Sekarang ini di sorga belum ada 24 tua-tua. Cuma ada malaikat, serafim, dan kerubim. Yang keenam, ya, panggilan untuk Allah yang duduk di tahta sorga, ya, setelah rapture, ya, itu yang keenam. Setelah sorga tambah penghuni, yaitu orang-orang dari hasil kebangkitan pertama atau rapture, maka yang duduk di tata sorga dipanggil dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 11 ayat 17. Cirinya adalah ada 24 tua-tua
ditambah malaikat, serafim dan kerubim. Wahyu 5 ayat 11, Wahyu 4 ayat 4 sampai 7, Wahyu 11 ayat 17. Allah yang berkarya tetap disebut anak domba. Jadi yang duduk di tata surga itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang berkarya disebut anak domba. Yang ketujuh, ya, surga Yerusalem baru. Ya, sebutan untuk Allah yang duduk di tata surga Yerusalem baru, ya, terdapat dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Di surga Yerusalem baru 24 tua-tua sudah tidak ada. Yang duduk di tata surga ternyata disebut Allah dan anak domba. Ya, Wahyu 21 ayat 22. Ya, ditegaskan lagi Wahyu 22 ayat 3. Ada satu tahta, yaitu tahta Allah dan tahta anak domba. Ya, jadi ada tahta Allah dan tahta anak domba. Satu atau dua? Satu. Ya, sejak tahun 65 Masehi sampai kelak Richter sekitar tahun 4930 Masehi, di sorga ada Allah yang Maha Kuasa. Ya, duduk di tata sorga itu Allah yang Maha Kuasa. Dan yang menjalankan pemerintahan adalah Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus, anak domba itu. Ya, jelas ya? Setelah Richter, tambah penghuni tahun 4930 Masehi sampai tahun 6000 Masehi yang di tata sorga, ya, disebut Tuhan Allah. Ciri-cirinya ada 24 tua-tua, sedangkan yang berkarya tetap anak domba. Tahun 6000 Masehi dan seterusnya di bumi baru yang duduk di tata surga disebut Allah dan anak domba. Jadi Allah dan anak domba. Allah bergelar Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, Wahyu 21 ayat 6. Sedangkan anak domba tidak disebutkan apakah masih pakai nama Yesus ataukah didiamkan dulu berabad-abad, mengulang dulu di bumi bulat. Alkitab hanya menulis Allah dan anak domba berlangsung selama-lamanya. Mestinya konsisten seperti di bumi bulat, ya. Kelak di bumi baru juga Allah dan anak domba juga pakai nama Yesus. Ya. Sayangnya Alkitab tidak secara spesifik menyebutkannya. Amin. Jadi Alkitab very clear menjelaskan tentang siapa panggilan untuk Allah di sorga dari waktu ke waktu. Demikian pula panggilan untuk Tuhan, yaitu Allah yang berkarya. Meskipun sebutan atau panggilan berubah, ya, tetapi nama sebenarnya tidak pernah berubah, yaitu Yesus. Ya. Sebutannya berubah-ubah, ya, untuk Allah yang berkarya atau Tuhan itu sebutannya berubah-ubah. Dari firman, lalu Yahweh, lalu Yesus fisik, ya, lalu Yesus juga tubuh kemuliaan, lalu anak domba. Ya, itu untuk Tuhan, ya. Untuk Allah itu juga sebutannya berubah-ubah, ya. Tetapi namanya tetap satu, yaitu Yesus. Ya. Allah yang duduk disembah itu, ya, memakai nama Allah yang pertama. Sedangkan yang kedua kali dia memakai nama Allah yang Maha Kuasa. Ya.
Yang ketiga juga tetap memakai nama Allah, sebutannya Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, ya, juga tetap memakai nama Allah yang Maha Kuasa. Yang kelima, ya, dia memakai sebutan Allah yang Maha Kuasa tetap. Ya. Yang keenam, dia memakai sebutan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Yang ketujuh, kembali dia memakai sebutan Allah. Itu nama panggilan untuk Allah yang duduk di tata surga. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Ya, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.